Halo, selamat pagi Unshakable People. Wow, hari ini hari yang kita tunggu-tunggu sama-sama karena di sini kita akan ibadah online. Kita sama-sama akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada antusias yang baru yang kita bawa dan kita mau angkat bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kita masih di bulan yang sama, kita masih di tema He is real, yang artinya Allah itu nyata. Dan saya percaya bahwa di bulan ini kita akan mengalami nyata hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita secara pribadi akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Dan saya mengajak untuk kita bisa share link ibadah kita sama-sama. Karena ketika kita diberkati di ibadah minggu ini, saya percaya biar kita juga memberkati teman kita, sahabat kita, saudara atau keluarga kita yang mungkin gak bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita, saya mengajak juga untuk kita sama-sama mengisi connection card di link yang layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya mau membacakan sedikit pengumuman kegiatan kita di minggu ini. Yang pertama, kita ada Midweek Devotion di Rabu 12 Agustus 2020 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan yang kedua, kita akan ada ibadah spesial Real Dependence Day di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Di sini kita akan bersama-sama merayakan kemerdekaan yang nyata yang kita rasakan hingga saat ini. Saya percaya ibadah ini bakal keren banget dan saya memastikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari jangan sampai ketinggalan. Dan untuk pengumuman yang terakhir, kita akan ada surfing class di Minggu 23 Agustus 2020 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Surfing class ini diadakan offline dan online. Dan buat Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah kelas lanjutan dari moving class. Karena di surfing class ini kita akan diajarkan dan dipersiapkan untuk kita melayani di dalam rumah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita sama-sama baca satu ayat yang luar biasa di Yeremia 29 ayat 13. Kamu akan mencari aku, dan apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Katakan amin. Di sini dikatakan bahwa apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan menemukan Tuhan. Dan sama saudara-saudari, seperti tema kita di bulan ini, bahwa Allah kita itu Allah yang nyata. Dan saya mau yakinkan dan saya mau percayakan bahwa di bulan ini kita bukan lagi hanya mendengar bahwa Yesus nyata, tapi firman Tuhan katakan kita akan menemukan Dia secara pribadi. Amin. Dan siap memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah nama-Mu. Kami siapkan hati, kami siapkan roh, kami siapkan pikiran kita. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Segala pujian Tuhan, segala penyembahan yang terbaik untuk hari ini kami angkat, kami naikkan Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan terima kasih, kami siap memuji. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Enjoy the service.
kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Sekali lagi, Yesus jaminan, kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Come on, woo! Jesus. Mari saudara angkat tanganmu, rayakan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Jesus. Woo! Siapa yang percaya, tepuk tanganmu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Oh, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Clap your hands. Woo, Jesus. Oh God. Woo, Jesus. God, God. Oh, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, takkan ku takut, tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Jesus, woo!
bersoraklah. Haleluya. Woo! Jesus. Woo! Yes, haleluya. Sebab Allah yang menyertai kehidupan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu ini kita berbicara tema tentang He is real. Bagaimana Allah nyata di dalam kehidupan kita. Nyata itu berbicara sesuatu, kehadirannya dapat dirasakan. Kehadirannya dapat kita rasakan yaitu lewat Allah memberikan anaknya yang tunggal. Bukan hanya memberikan anaknya yang tunggal, tapi segala isi dunia diberikan kepada kita untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau buka ayat di 1 Timotius 6 ayat 17b. Firman Tuhan mengatakan bahwa melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita bisa menikmatinya, untuk kita bisa menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan sampai hari ini. Allah mau bukan hanya kita menikmati Bapak Ibu Saudara, tapi Dia berikan supaya kita ikut terlibat, kita ikut bekerja sama dalam kerjaannya. Kenapa? Supaya semua orang, bukan hanya kita, dapat merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu nyata. Mari kita mau buka di ayat Malaikha 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan berkata supaya Tuhan tuh nyata di dalam kehidupan kita. Makanya ada kata-kata yang berkata, ujilah aku. Tuhan menginginkan supaya pembuktian itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja. Firman Tuhan berkata bahwa bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Allah mau supaya kita bisa bekerja sama untuk bisa melihat bahwa ada pembendaharaan di dalam rumah Tuhan, ada kelimpahan di dalam rumah Tuhan. Amin. Makanya tadi kita berbicara bahwa supaya semua orang, bukan hanya kita, bisa merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu real di dalam kehidupan kita. So jelas banget ya Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mau kita ikut bekerja sama, mengambil bagian agar Dia bisa menunjukkan kuasanya bahwa hanya Dialah pribadi yang sangat nyata buat kehidupan kita secara pribadi. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan sekarang dalam bentuk online, yaitu sudah tertera rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu Saudara, perpuluhan dan persembahan khususnya. Selanjutnya buat Bapak Ibu Saudara bisa juga men-scan saldonya atau m-bankingnya, bisa langsung scan aja, yaitu barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atas nama Unshakable Church. Oke Bapak Ibu Saudara, ketika semua Bapak Ibu Saudara sudah memberi, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang real, Engkau Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mau bekerja sama Tuhan untuk sama-sama melihat bahwa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan semua orang dapat merasakan bahwa Engkau nyata Tuhan. Kami berdoa biarkan apa yang kami berikan hari ini bisa memenuhi pembendaharaan di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati, roh, dan pikiran. Haleluya Saudara. Hari ini kita mau melihat kebaikan Tuhan sepanjang waktu hidup kita. Thank you Jesus. Dan mari kita angkat tangan kita hari ini Saudara.
of the goodness of God. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, thank you God, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close than no other. I've known you as a father, yes God. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yeah. Jesus. All my life you have been so good, God. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after your goodness is running out, it's running after me. Oh, goodness is running out, it's running after me. For my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Jesus, running after me. Your goodness is real, Jesus. Oh God, your goodness is real, Jesus, Jesus. Oh, I lay down my life for you, God. I lay down my life for you, Jesus. Aku serahkan hidupku kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Engkau perkasa Tuhan,
You are faithful, God. Kesetiaan-Mu bernyata, Tuhan. Thank you. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, come on. All my life You have been faithful. Oh Jesus, yes. All my life You have been so good. Rasakan kebaikan Tuhan. Every breath that I am able, come on, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life You have been faithful. All my life, all my life You have been so good. Yes, You are good, God. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lay down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sebab kebaikan-Mu Tuhan mendatangi kami Tuhan setiap pagi. Your goodness is new to me every morning. You are new every morning. You are coming running after me. Engkau berlari Tuhan. Kebaikan-Mu berlari mengejar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Allah mana yang sama seperti Engkau. Tuhan mana yang baik seperti Engkau. Yang memberikan kami kehidupan. Yang memberikan kami keselamatan. Yang memberikan kami kebebasan. Sehingga hari ini Roh-Mu Yesus ada di dalam kami. Sanggup memanggil Engkau. Iya Abah, iya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mulut kami Tuhan, kata-kata kami sebagai manusia tidak cukup Tuhan untuk mengatakan terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Another goodness from You. Kebaikan yang lain Tuhan, yang akan Kau singkapkan Tuhan pagi hari ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan jadi hamba-hamba yang setia. Oh Tuhan, punya telinga seorang murid, mau mendengarkan Tuhan, mau merespon Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun hari ini Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu secara online, tapi biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang ada di kamar, yang ada di perjalanan, ataupun dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan kebenaran-Mu dan dibebaskan Tuhan
Tuhan dari yang jahat. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang akan mengubahkan cara pandang kami, yang akan mengubahkan Tuhan nature kami Tuhan, sehingga kami mampu mengerti Engkau Tuhan, Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap, dan setiap jemaat-Mu yang siap, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Jesus, yes. Thank you Lord. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang mendengarkan ibadah ini secara online, saya mengundang setiap kita untuk duduk kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini masih setia beribadah online di rumah. Apa kabar kita semua? Ya, saya percaya kita semua di dalam lingkupan kebaikannya Tuhan. Kita semua sehat-sehat, tubuh, roh, dan jiwa kita. Ada amin? Anda excited pagi hari ini? So, kalau saya excited di tempat ini, saya percaya kita semua yang di rumah harus excited. Amin. Katakan yes, katakan amin. Maybe saya nggak bisa dengar ya ketika yang di rumah bilang yes dan amin. Tapi saya percaya bahwa respon kita akan menentukan bagaimana penerimaan firman itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Well, di bulan ini yes ya, kita ada di dalam tema di mana kita belajar tentang He is real. Ya, mari kita katakan sama-sama, He is real. Yes, He is real. Tuhan itu nyata, Dia itu nyata. Ya, nah, kenapa ada judul tema bulanan He is real ini? Karena ketika kita punya tema Proof 2020, ya, kita percaya bahwa sesuatu yang Tuhan ingin buktikan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang nyata. Katakan amin. Yes, amin saudara. Mari saya pandu kita untuk buka di Yesaya 60 ayat 19. So saya kasih khotbah message saya pagi hari ini. Saya kasih judul Turn Your Eyes Upon Jesus. Pasti beberapa dari kita langsung menyanyikan lagu ini. Yes, I got the inspiration from that song ya. Bagaimana mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Namun sebelum kita sampai di situ Bapak Ibu, mari kita buka di Yesaya 60 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Oke, katakan amin. Ya, dari ayat ini saudara, saya mengerti bahwa ketika Tuhan berjanji bahwa matahari nggak lagi menjadi penerang dan cahaya bulan nggak lagi menjadi yang paling jelas ketika malam hari, ya di situ saya mengerti ya bahwa realita Tuhan, keberadaan Tuhan itu lebih nyata dari yang paling nyata di atas muka bumi ini. Ada amin. Ya, ketika realita Tuhan menjadi lebih nyata daripada matahari pagi saudara, well we can guess ya, apa yang lebih nyata di dalam kehidupan kita ketika firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu sepasti mentari pagi yang akan bersinar, bahkan Tuhan janji ketika Dia datang, Dia lebih pasti daripada matahari yang menyinari kehidupan kita. Amin. Ya, matahari itu kan sesuatu yang jelas banget saudara ya. Bahkan kita nggak bisa lihat matahari. Ada amin. Kita cuman bisa menikmati cahayanya ya. Nah, Tuhan itu lebih real dari sesuatu yang kita bisa nikmati di dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah, walaupun ya minggu lalu Pastor Edo sudah membagikan bahwa Tuhan itu nyata banget walaupun kita nggak bisa lihat. Ya, kita nggak bisa lihat keberadaannya. Ya, nyata itu kan artinya Dia tampak, ya, dapat dilihat, dapat disentuh, saudara. Nah, our problem is karena kita nggak bisa lihat Allah dan kita nggak bisa sentuh Allah secara natural kita, ya.
Oleh karena itu, sometimes kita nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa bahwa kehidupan kita, nafas yang kita hembuskan setiap hari, makanan, minuman, kesehatan, itu seperti sesuatu yang rasanya kita bisa dapatkan dengan percuma saja. Well, it's not, amin ya. Itu nggak bisa kita dapatkan percuma. Kalau nggak kebaikan Tuhan, saudara, karena kemurahan Tuhan, kita nggak bisa hidup sampai hari ini. So, God is real. Ya, He is the most real person, ya, that I've ever known, yang saya pernah kenal. Ya, nah, saudara, kalau kita lihat batu, ya, kita lihat batu gitu ya. Nah, batu itu kan sebuah benda mati. Nah, walaupun batu itu adalah benda mati, tapi manusia sometimes lebih percaya sama batu daripada sama Tuhan. Makanya kita menemukan ada kepercayaan atau agama-agama, ya bahkan ada Kristen-Kristen saudara yang masih menyembah patung, menyembah batu, ya menyembah pohon. Why? Ya, the answer is because itu kelihatannya real buat manusia. Ada amin. Itu kelihatannya real buat manusia. Tuhan mah nggak real, Tuhan mah nggak kelihatan. Tapi bukan berarti dia nggak exist. Bukan berarti dia nggak ada. Dia ada, saudara. Ya, dia ada. Mari kita buka, saudara. Saya pandu di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17 firman Tuhan katakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, muncul saudara dari ayat ini, muncul keingintahuan saya, ya, bahwa kenapa ya di kitab ini, di ayat ini dikatakan bahwa sesuatu yang jelas ditampilkan di dalam firman-Nya bahwa Allah itu tidak nampak. Ya, ayo siapa yang hari ini sudah pernah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka? Ya, boleh angkat tangannya yang di rumah. Ya, kalaupun kita bertemu dengan Tuhan face to face, itu dalam hadirat-Nya. Ya. Sebenarnya kita belum bertemu dengan Tuhan itu secara face to face. Kalaupun kita pernah punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kita melihat cahaya yang terang, atau kita melihat satu sinar yang begitu menyilaukan kita, ataupun saudara kita mengalami penglihatan, kita seperti dibawa ke surga. Well, kita belum literally ketemu dengan Tuhan. Ya, firman ini jelas mengatakan dia yang tak nampak. Ya, hormat dan kemuliaan selama-lamanya bagi Allah yang tidak nampak, saudara. Ada amin. Yes. Nah, muncul saudara keingintahuan dalam hati saya. Kalau Allah itu enggak nampak, namun dia layak disembah. Ya, kenapa seperti itu gitu? Ya, lalu and then I found the answer. Ya, bahwa Allah itu adalah Allah roh. Ada amin. Kita percaya Allah kita adalah roh. Ya, dia mengirimkan Roh Kudusnya ada dalam kehidupan kita. Untuk menolong, untuk menjaga, untuk mengajar, untuk menyembuhkan. Semua pekerjaan Roh Kudus dia berikan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi pribadi Allah sendiri, ya tubuh Allah sendiri itu saudara, belum bisa kita lihat. Ada amin ya. Belum bisa kita lihat. Kenapa? Karena tubuh Allah itu adalah tubuh kemuliaan. Ada amin. Tubuh Allah itu adalah tubuh kemuliaan. Nah, ketika kita, ya tubuh kita ini adalah tubuh daging, saudara. Ada amin. Tubuh kita ini adalah tubuh daging. Kalau nggak percaya sekarang cubit ya tangannya. Kalau masih merasakan sakit berarti kita benar masih adalah orang-orang yang ada di dalam tubuh daging, begitu ya. Nah, tubuh kita adalah tubuh daging dan ketika
tubuh kita yang daging ini, mortal body ini, ketemu dengan satu pribadi yang immortal, nah kita gak bisa tahan di hadapan hadirat Tuhan. Kita gak bisa face to face sama Tuhan. Karena dunia kita yang memang berbeda. Ada amin. Dunia kita yang masih daging dengan keberadaan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu berbeda saudara. Ada amin. Ya, manusia enggak akan tahan dengan kemuliaan Tuhan. Ya, ketika saya pribadi, ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, begitu dilawat, begitu diurapi sama Tuhan, saya sampai tersungkur, saya sampai enggak bisa mengangkat kepala saya. Itu saja saya baru berjumpa dengan hadiratnya Tuhan. Saya belum berjumpa dengan keberadaannya Tuhan. Ada amin saudara. Saya belum berjumpa dengan immortal body-nya Tuhan. Nah, karena dia immortal dan saya mortal saudara, saya ini bisa mati. Ya. Nah, Tuhan itu menyediakan satu masa di mana ketika mortal body ini akan berubah menjadi immortal body. Disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan face to face. Waduh, lama banget ya. Nah, mari kita buka 1 Korintus 15:40. Firman Tuhan katakan begini, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Well, firman Tuhan jelas berkata ada kemuliaan tubuh sorgawi, ada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, bahkan kita hari ini masih mengenakan manusia yang duniawi. Ya, kita harus mencapai level kemuliaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita sebagai tubuh duniawi. Ya, kita belum mencapai kepada tubuh sorgawi, saudara. Ya, tapi we will. Ya, kita akan menuju ke sana. Ada amin. Nah, oleh karena itu, berita baiknya, I have a good news for you. Ya, berita baiknya adalah, ya. Dan hari ini saya nggak bawa berita buruk. Biasanya kan orang gitu ya, mau berita baik dulu atau berita buruk dulu. Enggak, hari ini saya bawa berita baik buat kita semua. Nah, berita baiknya adalah kita tidak perlu dulu saudara berada di dalam immortal body. Ya, supaya kita bertemu dengan Tuhan yang immortal, yang kekal, yang gak dapat mati, gak dapat lekang oleh waktu saudara. Ya, sedangkan kita terbatas. Ya, oke. Nah, kalau kita yang mortal ini saudara, yang dapat mati ini, yang daging ini, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merasakan Tuhan 24/7. Ya, kita bisa merasakan Tuhan 365 hari di dalam setahun di dalam kehidupan kita. Every day kita bisa rasain Tuhan. Nggak perlu nunggu sampai kita punya immortal body. Nggak perlu nunggu sampai kita mati dulu saudara. Well, selama kita hidup di dunia ini, kita punya kesempatan sebagai mortal body untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa merasakan Tuhan. Because He is real. Dia ingin buktikan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas surga dan bumi. Ada amin. Nah, memang Tuhan gak bisa hadir secara tubuhnya saudara. Tapi lewat apa Dia hadir dalam kehidupan kita? Lewat karakternya. Dia hadir lewat karakternya dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa rasakan seluruh karakternya itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ada amin. Ya, kita bisa rasakan kebaikannya, kemurahannya, kita bisa rasakan saudara kesembuhannya, mukjizatnya, kita bisa rasakan bahwa sesuatu itu benar-benar mendorong di dalam kehidupan kita. Why? Because He is real. Ada amin. Nah, Mazmur 34 ayat 8 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Well, dari ayat ini saya memperhatikan firman Tuhan ini saudara. Tuhan bilang gini, kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Dari sini saya mengerti bahwa kebaikan Tuhan, one of his character, kebaikan Tuhan, karakternya Tuhan, itu bisa kita taste and see, kecap dan lihat. Saudara, perbuatan mengecap dan perbuatan melihat adalah sebuah kata kerja yang aktif yang kita gunakan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam salah satu terjemahan dikatakan, open your mouth and taste. Open your eyes and see. Ya, berarti saudara, dia adalah sesuatu yang sungguh nyata, bisa dikecap. Ya, kalau kita ingin mengecap sesuatu, misalnya kita makan sambal gitu ya, ataupun kita makan sesuatu yang gurih, ya, kita akan mengecap, betul ya, kita akan coel sedikit, lalu kita taruh di ujung lidah kita, enak ya, gitu ya. Atau manis ya, oh pedes ya gitu ya. Ataupun dan ketika kita melihat, ketika kita melihat, bagus ya, cantik ya, cerah ya, sungguh colorful ya. Nah, di situ kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu real. Karena kebaikannya itu bisa dikecap, ada amin. Ya, kebaikannya itu bisa dilihat. Amin. Dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pada apa saudara? Pada keberadaan Tuhan. Amin. Karena dia nyata di dalam kehidupan kita. Oke, nah Daud ketika dia menciptakan Mazmur ini, saya percaya saudara bahwa Daud mengerti ya bahwa Tuhan itu sesuatu yang real, bisa dikecap. Ya, kalau saya saudara sebagai manusia saya nggak bisa dikecap, cuma bisa dilihat ya. Nah, artinya saudara sesuatu yang bisa dikecap, bisa dilihat itu kebaikannya Tuhan. Ya, karakternya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah, karena firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Ya, from that verse, dari ayat itu, saya akhirnya memahami bahwa ya, kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu ada, ya, kita butuh pengalaman. Ada amin. Kita butuh experiencing God. Ya, kita butuh mengalami Allah. Kecap, lihat, ya akhirnya kita punya pengalaman. Pengalaman menjadikan ada sesuatu memori di dalam kehidupan kita. Ya, bagi orang-orang misalnya, saya contoh ambil contoh makanan gitu ya. Misalnya saya bilang, sushi itu enak loh. Ya, tapi ketika saya berbicara sama orang yang belum pernah mengecap, belum pernah makan sushi, ya, buat dia akan bingung saudara. Enak ya? Kayak apa sih bentuknya? Kayak apa sih rasanya? Oh, itu nasi gitu ya. Nasi yang pulen, di dalamnya ada ikan ataupun ada tambahan-tambahan lainnya. Mereka akan mengernyit. Masa sih? Ada ikan mentah di dalamnya. Aneh gitu ya. Buat orang yang tiap harinya makan nasi timbel, dia sulit mengerti makan sushi itu bagaimana. Why? Karena dia nggak pernah experiencing. Ya, makanya saudara, nah, kita itu jangan jadi orang Kristen yang miskin pengalaman. Jalan sama Tuhan itu jangan miskin pengalaman. Banyak-banyakin mengecap, banyak-banyakin ngelihat. So open your eyes and see. So open your mouth and taste. Ya, because he is real. Ya, kamu mau rasa apa? Mau rasa manis, mau rasa asam, mau rasa pedas. Tuhan selalu ada di dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, circumstances di dalam kehidupan kita. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Ya, kita tahu apa artinya susah dan kita tahu apa artinya senang jalan sama Tuhan. Kita tahu sakit bersama Tuhan, kita tahu sehat bersama Tuhan. Kita tahu ketika kita mengalami ditinggalkan dan ketika kita merasa didukung saat kita berjalan bersama Tuhan. Well, gak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu jangan jadi miskin. Pengalaman bersama Tuhan. Saudara, kalau kita miskin
harta kekayaan dunia itu bisa dicari. Ya, kekayaan dunia itu bisa dicari. Giat bekerja, ya, giat melakukan apa yang menjadi bagian kita pasti diberkati. Tapi kalau miskin pengalaman bersama Tuhan, ya Tuhan mau kita open our mouth and taste. Pada saat dia menyodorkan tangannya, here, taste, ya. Tapi kita no. Ya, I never eat that kind of food before. Ya, saya nggak pernah punya pengen pengalaman kayak gitu. Jelas kita nggak akan pernah bisa rasakan that he is real. So hari ini saya tahu saudara bahwa banyak di antara kita yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang unik, yang aneh, yang kadang-kadang itu menggoncangkan iman kita, yang kadang-kadang itu membuat kita gemeter. It is well with my soul. It is okay. Everything will be okay. Jangan jadi Kristen yang miskin pengalaman bersama Tuhan. Amin. Apapun yang datang dalam kehidupan saya terima. Karena finally I discovered, saya akhirnya menemukan bahwa yes, Tuhan itu memang Tuhan penyembuh. He is real. Pada ketika saya sakit dan harus dioperasi, tiba-tiba dokternya berkata, "Oh, ibu ditemukan tidak sakit apapun." Oh, he is real. Tiba-tiba yang tadinya saya begitu sakit saudara di perut saya, hanya kayak hitungan begitu saja saudara, itu sembuh. Dan saya enjoy gitu ya. Saya mengalami, Tuhan saya percaya sakit saya sembuh. Ya. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah ngerasain yang namanya disembuhkan. Amin ya. Nah, ketika saya mengalami jalan buntu di dalam kehidupan saya, ketika kesulitan keuangan mungkin datang, Bapak Ibu, saudara-saudari, alami pengalaman bersama Tuhan. Lihat bagaimana tangan Tuhan itu gak akan pernah kurang panjang untuk memberkati kehidupan kita. Kalau gak ada kesulitan, Tuhan gak akan berikan saudara kelepasan yang luar biasa. He is real. Alami mukjizatnya, karyanya, kuasanya, apa yang belum pernah kita alami. Jangan miskin pengalaman, jalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudara-saudari ya. Ketika saya berbeban berat, saya berdoa, saya minta. Kadang-kadang masalah saya gak langsung beres. Ya, tapi Tuhan tuh kasih jalan keluar. Sometimes Tuhan tuh kasih orang-orang yang mereka tuh mendukung saya begitu luar biasa. Dan itu jadi jawaban saudara. Buat setiap permasalahan yang mungkin saya alami di dalam kehidupan saya. Ya, segala sesuatu yang nyata di dunia ini tidak dapat menampung realita Allah yang maha nyata. Amin saudara. Realita Allah itu maha nyata. Mari kita buka di Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Haleluya. Masih ada saudara yang belum nampak daripada Tuhan. Yang masih harus kita lihat. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. So masih banyak ya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu yang belum bisa kita lihat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ya, nah itu dapat nampak, firman Tuhan bilang, kepada pikiran dari karyanya. So masih banyak karya Tuhan yang harus kita explore. That's why I told you before, jangan miskin pengalaman. Ya, kalau anak milenial sekarang Miss Queen, ya, jangan Miss Queen pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada amin. Nah, saya mau mengalami banyak hal. Saya harus lebih tahu banyak hal. Saya harus mengalami keberadaan Allah, ya, sebab saya harus bisa melihat apa yang belum bisa saya lihat sampai hari ini. Ada amin. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengencourage kita semua to focus our eyes to the eternal things. Ya, untuk memfokuskan penglihatan kita kepada hal-hal yang eternal. Di situ baru kita akan bisa melihat that He is the most real person that we've ever known, because He is God. Ya, karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia yang paling nyata, pribadi yang paling nyata. Mari kita memandang sesuatu yang hanya tidak hanya kita lihat oleh mata. If I tell you something about blessing, itu enggak literally hanya sekedar soal uang. Let us focus our eyes to the eternal things. Ada damai sejahtera, ya, ada kelepasan, ada sukacita. Mari kita fokuskan mata kita untuk melihat sesuatu yang eternal. Ya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang ada di atas muka bumi ini, pelan-pelan akan meredup, saudara. Ya, pelan-pelan akan menghilang kekuatannya. Pelan-pelan akan lenyap. Karena kita semua mortal, kita semua dapat mati. Siapapun Anda yang mungkin ninggalin Tuhan karena pacar, ya, karena suami, karena istri, karena jabatan, pekerjaan. Oh, jangan bilang gak ada, banyak. Saya banyak melihat orang ninggalin Tuhan Yesus karena sekeliling di pekerjaannya, saudara, tidak menerima dia sebagai seorang Kristen. Ya, percayalah, siapapun yang kita pegang erat hari ini, mereka akan pasti meninggalkan kita. Betul, saudara, Bapak Ibu, ya. I love my parents so much. Ya, saya mengasihi orang tua saya sangat, gitu ya. So, saya begitu dekat dengan mereka. But I know that everything on this world will turn dim. Akan menjadi lenyap, saudara. Akan menjadi kurang, saudara, terangnya. Kenapa? Karena hanya Tuhan satu-satunya yang nyata, yang real, yang sanggup, saudara, ada di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. So focus our eyes. Focus your eyes. Ya. Pagi hari ini, siapapun kita, ya, yang lebih memilih mengejar harta daripada Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan prioritas. Percayakah, saudara, bahwa harta itu akan gampang menguap begitu saja dan akan bisa juga menghancurkan kita? Ya. Banyak orang mengumpulkan bermiliar-miliar, ya, mungkin lebih. But the moment ketika dia sakit, harta itu jadi gak ada apa-apanya. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kita mempunyai sesuatu yang lebih baik. So focus our eyes, ya. Activate your spiritual eyes. Aktivasikan, saudara. Kalau hari ini itu mulai meredup, itu mulai hilang, so activate your spiritual eyes. Bukan hanya melihat apa kondisi kehidupan kita, bukan hanya melihat eksistensi kehidupan kita, but activate your spiritual eyes, ya, beyond your existence. Ya, lihat Tuhan melebihi keberadaanmu hari ini. Lihat Tuhan dengan apa yang Dia bisa lakukan, bukan dengan apa yang manusia bisa lakukan. Ada amin? So mari pagi hari ini kita melihat apa yang tidak nampak oleh mata. Ya, He is unseen, but He is totally 100% real, ya, Dia Tuhan yang real. Mari kita lihat sesuatu yang kekal. Ada amin? Ya, tahun ini akan penuh dengan banyak testimoni. Tahun ini akan penuh dengan banyak, saudara, hal-hal yang akan menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi di moment you activate your spiritual eyes, ya,
buat orang biasa saudara yang gak mengenal Tuhan. Kesembuhan itu hanya sekedar sesuatu yang you go to the doctor or you go to the therapist or something. Tapi kita di dalam Tuhan, we believe in miracles. Kita percaya di dalam mukjizat. Activate your spiritual eyes. Nggak melihat apa yang hari ini dunia tawarkan buat hidupmu, tapi melihat apa yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupanmu. Ada panggilan yang Tuhan tawarkan, ada berkat yang Tuhan tawarkan. So activate. Ya, jangan melihat yang kelihatan. Siapapun engkau yang sudah pernah menukarkan imanmu dengan sesuatu yang kelihatan, percayalah that He is real. Kembali lagi, datang kembali lagi kepada Tuhan. Sebab Dia yang nyata, Dia cahaya yang tidak akan pernah padam, Dia cahaya yang tidak akan pernah redup di dalam kehidupan kita. Ada amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Anda dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang setiap kita untuk bisa bangkit berdiri. Dan lewat lagu ini, ya, saya mengencourage kita semua untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So activate your spiritual eyes. See Jesus. Lihat Tuhan, lihat Yesus pagi hari ini. Lihat keberadaannya. Saya mengencourage apapun yang Anda hari ini mendistract Anda, di rumah Anda, di kamar Anda, ataupun dimanapun Anda berada. Mari fokus dulu saudara, ya Bapak Ibu. Fokus dulu untuk mari kita bisa merasakan Tuhan bersama-sama lewat penyembahan ini. Untuk kita benar-benar bisa merasakan kebaikan Tuhan. Untuk kita benar-benar bisa merasakan realita Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat tadi saya katakan, kita ini tubuh mortal, bisa mati, bisa lenyap saudara. Tapi Tuhan enggak. So Dia izinkan, salah satunya lewat penyembahan, untuk bisa membuat kita berjumpa. We see Him face to face. Bisa berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Walaupun secara tubuh belum. But He is the same God that works through His presence. Yang bekerja lewat hadiratnya, Dia Tuhan yang sama. Yang akan menjumpai kita di dalam tubuh immortal kita. I love your voice. Yes, Holy Spirit. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Running after me, with my life laid down and surrender now. I give you everything.
Oh, you promised to me, Lord. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, I surrender all to you Jesus. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini agar siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, keluar dari kondisi yang mortal dan mengaktifasi Tuhan mata rohaninya, mengaktifasi tubuh rohaninya, so that we can taste and see, sehingga kami bisa kecap, kami bisa lihat that you are real. Engkau nyata Tuhan. Bagi siapapun Anda yang pada pagi hari ini mengatakan di dalam hidupmu, saya belum pernah merasakan pengalaman-pengalaman yang dahsyat di dalam Tuhan. Saya belum pernah disembuhkan. Saya belum pernah ketika mengalami masalah Tuhan buka jalan. Pagi hari ini aku berkata kepada engkau untuk engkau mengaktifasi mata rohanimu, untuk engkau mengaktifasi manusia rohanimu. Jika engkau nggak tahu gimana caranya, tulis di komen di YouTube ini, tulis, saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya ingin mengaktifasi manusia rohani saya. Dan biar pagi hari ini siapapun engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu tidak akan pernah selesai. Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Bahkan segera setelah firman ini selesai, segera setelah ibadah ini selesai, kami akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya mengundang setiap kita untuk bisa mengangkat tangan kita, kedua belah tangan kita, dan menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari rumah ini, dari Unshakable Church, engkau dibaptis dalam rumah ini dan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Berkat rohani, berkat jasmani akan mengalir di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah lagi menjadi sama. Engkau akan mengalami banyak pengalaman, diberkati bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kau mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh